Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. 1. Analis pasar hasil pertanian merupakan individu yang memiliki tugas untuk menganalisis pasar produk-produk pertanian. Formasi jabatannya biasanya sebagai staf ahli atau analis di unit analisis pasar dalam instansi terkait. Contohnya, dalam Kementerian Pertanian Kementan, terdapat unit analisis pasar yang dipimpin oleh seorang analis pasar hasil pertanian. 2. Kompetensi umum yang harus dimiliki oleh seorang analis pasar hasil pertanian antara lain kemampuan analisis data, pemahaman pasar, serta kemampuan berkomunikasi dengan baik. Sedangkan kompetensi khusus adalah pemahaman mendalam tentang tren pasar pertanian, pemahaman tentang teknologi pertanian, dan kemampuan meramalkan permintaan pasar. 3. Tugas pokok seorang analis pasar hasil pertanian meliputi melakukan survei pasar, menganalisis data pasar, meramalkan kebutuhan pasar, serta memberikan rekomendasi terkait strategi pemasaran produk pertanian. Tanggung jawabnya adalah memastikan informasi pasar yang akurat dan up-to-date untuk membantu pengambilan keputusan terkait pengembangan produk pertanian. 4. Tempat tugas seorang analis pasar hasil pertanian biasanya berada di kantor atau lembaga terkait, seperti Kementerian Pertanian atau Badan Litbang Pertanian. 5. Mereka bekerja dengan melakukan survei pasar, mengumpulkan data terkait pasar pertanian, menganalisis data tersebut, meramalkan kebutuhan pasar, dan menyusun rekomendasi strategi pemasaran berdasarkan analisis yang dilakukan. 1. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang analis pasar hasil pertanian? A. Membuat keputusan strategis dalam pengembangan usaha pertanian. B. Menganalisis data pasar dan tren harga hasil pertanian. C. Mengkoordinasikan kegiatan pemasaran hasil pertanian. D. Melakukan monitoring terhadap produksi pertanian. E. Mengatur jadwal panen hasil pertanian. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Menganalisis data pasar dan tren harga hasil pertanian. Pembahasan, seorang analis pasar hasil pertanian bertanggung jawab untuk menganalisis data pasar dan tren harga hasil pertanian agar dapat memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan strategis dalam usaha pertanian. 2. Apa tugas utama seorang analis pasar hasil pertanian? A. Menyusun laporan hasil analisis pasaran. B. Merencanakan strategi pemasaran produk pertanian. C. Memantau perkembangan pasar dalam dan luar negeri. D. Mengoptimalkan produksi hasil pertanian. E. Melakukan survei kepuasan konsumen. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Memantau perkembangan pasar dalam dan luar negeri. Pembahasan,
Tugas utama seorang analis pasar hasil pertanian adalah memantau perkembangan pasar dalam dan luar negeri untuk dapat memberikan informasi yang akurat terkait dengan harga dan permintaan produk pertanian. 3. Apa prosedur kerja yang harus dijalani oleh seorang analis pasar hasil pertanian? A. Melakukan survei kepuasan konsumen secara berkala. B. Mengadakan pertemuan dengan petani dan pedagang pasar. C. Melakukan pemantauan pasar setiap hari. D. Berpartisipasi dalam seminar pertanian secara teratur. E. Menyusun rencana kerja bulanan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Melakukan pemantauan pasar setiap hari. Pembahasan, seorang analis pasar hasil pertanian harus menjalani prosedur kerja dengan melakukan pemantauan pasar setiap hari agar dapat mengikuti perkembangan pasar yang dinamis. 4. Pengetahuan apa yang harus dimiliki oleh seorang analis pasar hasil pertanian? A. Pengetahuan tentang teknik bercocok tanam yang baik. B. Pengetahuan tentang distribusi produk pertanian. C. Pengetahuan tentang manajemen keuangan usaha pertanian. D. Pengetahuan tentang teknologi pengolahan hasil pertanian. E. Pengetahuan tentang perawatan alat pertanian. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pengetahuan tentang distribusi produk pertanian. Pembahasan, seorang analis pasar hasil pertanian harus memiliki pengetahuan tentang distribusi produk pertanian agar dapat memahami rantai pasok produk pertanian dari produksi hingga konsumen. 5. Kompetensi apa yang harus dikuasai oleh seorang analis pasar hasil pertanian? A. Kompetensi analisis data dan statistik. B. Kompetensi kepemimpinan dalam tim pemasaran. C. Kompetensi desain grafis untuk promosi produk pertanian. D. Kompetensi merencanakan teknik penanaman tanaman. E. Kompetensi keahlian dalam perawatan tanaman. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Kompetensi analisis data dan statistik. Pembahasan, seorang analis pasar hasil pertanian harus menguasai kompetensi analisis data dan statistik untuk dapat menginterpretasikan data pasar dengan baik. 6. Apa kewajiban seorang analis pasar hasil pertanian terhadap petani dan pedagang pasar? A. Memberikan pelatihan teknik bertani secara rutin. B. Memasarkan produk pertanian secara langsung. C. Membantu mencari solusi atas masalah produksi pertanian. D. Memfasilitasi pertemuan untuk pembahasan hasil panen. E. Memberikan bantuan modal untuk usaha pertanian. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Membantu mencari solusi atas masalah produksi pertanian. Pembahasan, seorang analis pasar hasil pertanian memiliki kewajiban untuk membantu petani dan pedagang pasar dalam mencari solusi atas masalah produksi pertanian agar hasil yang didapatkan dapat optimal. 7. Mengapa kedisiplinan penting bagi seorang analis pasar hasil pertanian? A. Agar dapat mengikuti perkembangan teknologi pertanian. B. Agar dapat memenuhi target penjualan produk pertanian. C. Agar dapat bekerja secara efisien dan efektif. D. Agar dapat berkolaborasi dengan petani dan pedagang pasar. E. Agar dapat merencanakan strategi pemasaran yang tepat. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Agar dapat bekerja secara efisien dan efektif. Pembahasan, kedisiplinan penting bagi seorang analis pasar hasil pertanian agar dapat bekerja secara efisien dan efektif dalam memantau pasar dan memberikan analisis yang akurat. 8. Mengapa kolaborasi dengan berbagai pihak penting bagi seorang analis pasar hasil pertanian? A. Untuk memasarkan produk pertanian secara global. B. Untuk mendapatkan informasi terbaru tentang teknologi pertanian. C. Untuk memperluas jaringan dalam industri pertanian. D. Untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian secara keseluruhan. E. Untuk merencanakan strategi pemasaran produk pertanian. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Untuk memperluas jaringan dalam industri pertanian.
Pembahasan, kolaborasi dengan berbagai pihak penting bagi seorang analis pasar hasil pertanian penting untuk memperluas jaringan dalam industri pertanian dan mendapatkan informasi terbaru terkait dengan pasar. 9. Bagaimana proses penyusunan laporan oleh seorang analis pasar hasil pertanian? A. Menganalisis data pasar kemudian mengirimkan ke atasan. B. Mengumpulkan data pasar kemudian membuat presentasi. C. Menyusun draft laporan kemudian melakukan revisi. D. Membuat ringkasan data pasar secara sederhana. E. Menyusun laporan tanpa mempertimbangkan analisis data. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Menyusun draft laporan kemudian melakukan revisi. Pembahasan, proses penyusunan laporan oleh seorang analis pasar hasil pertanian dimulai dengan menyusun draft laporan berdasarkan analisis data kemudian melakukan revisi untuk memastikan laporan akurat. 10. Mengapa penting bagi seorang analis pasar hasil pertanian untuk terus mengembangkan diri? A. Agar dapat meningkatkan kualitas laporan pasar. B. Agar dapat memperluas jaringan dalam industri pertanian. C. Agar dapat memantau perkembangan teknologi pertanian. D. Agar dapat menjadi pemimpin dalam industri pertanian. E. Agar dapat mencapai target penjualan produk pertanian. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Agar dapat memantau perkembangan teknologi pertanian. Pembahasan, penting bagi seorang analis pasar hasil pertanian untuk terus mengembangkan diri agar dapat memantau perkembangan teknologi pertanian dan tetap relevan dalam industri pertanian yang terus berkembang. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.